Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru yang luar biasa, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan jurnal refleksi minggu kedua. Pada modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam menulis jurnal refleksi ini saya berpedoman pada model 4F yang diprakarsai oleh Dr. Roger Greenaway yang mencakup Facts, Feeling, Findings, and Future. Yang pertama, facts atau peristiwa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya yang dinyatakan lolos untuk mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sragen pada tanggal 20 Oktober 2022. CGP Angkatan 7 resmi dibuka oleh Kemendikbud dan Dirjen GTK melalui Zoom yang diikuti oleh CGP Angkatan 7 se-Indonesia. Pembukaan juga diisi oleh Kepala Balai Guru Penggerak. Beliau menyampaikan bahwa selama mengikuti diklat guru penggerak diharapkan para CGP jangan sampai berhenti di tengah jalan karena Bapak Ibu guru adalah guru-guru pilihan. Jadi jangan ada yang dijadikan alasan karena kendala-kendala yang dapat menghambat proses belajar. Setelah kegiatan Zoom meeting, seluruh CGP Angkatan 7 wajib mengikuti kegiatan-kegiatan serta pelatihan-pelatihan yang ada di LMS mulai mempelajari modul 1.1 tentang mulai dari diri dan eksplorasi konsep di forum diskusi yang dipimpin oleh fasilitator. Kemudian ada ruang kolaborasi di mana setiap CGP berkolaborasi bersama kelompoknya masing-masing. Pada tanggal 23 Oktober 2022 diadakan lokakarya orientasi secara luring dari pukul 8 sampai 16 WIB. Dalam kegiatan ini diundang pula pengawas dan kepala sekolah tempat CGP mengajar. Dalam momen ini kami fokus menggali dan memperluas wawasan kami tentang mengenali siapa saya, apa yang belum dan sudah saya lakukan pada diri saya, serta mengerjakan 5 LK dan mendiskusikannya untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Dengan bimbingan DRS Joko Sugianto selaku pengajar praktik, saya merasa lokakarya orientasi ini menjadi sangat menyenangkan sehingga waktu yang cukup lama tersebut menjadi tidak terasa. Kegiatan dimulai dengan membuat kesepakatan kelas, kemudian mempresentasikan harapan menjadi CGB melalui Moodle. Kurang lebih selama 2 minggu, mulai 24 Oktober sampai dengan 1 November 2022, kami belajar mandiri melalui LMS yang dirancang dengan sangat bersahabat, sehingga para CGP tidak susah untuk mengeksplor fitur-fitur yang ada di dalam LMS itu sendiri. Kegiatan demi kegiatan dilaksanakan hingga kami diharuskan membuat karya berupa demonstrasi kontekstual. Pada tanggal 2 dan 3 November 2022 diadakan kegiatan elaborasi pemahaman bersama instruktur. Instruktur memberikan asupan ilmu tentang pemahaman yang sangat mendalam mengenai konsep filosofi Ki Hajar Dewantara dan penerapannya pada konteks lokal sosial budaya yang dikaitkan dengan daerah kami yakni di Kabupaten Sragen. Yang kedua adalah feeling atau perasaan. Selama kurang lebih 2 minggu menjadi CGP, banyak sekali hal yang dirasakan. Mulai dari sedih, senang, down, bahagia, semua bercampur aduk dengan keinginan dan tekad yang kuat untuk dapat menyelesaikan program guru penggerak Angkatan 7 ini. Banyak ilmu pengetahuan yang saya dapatkan selama menjalani proses ini. Bagaimana menjadi guru yang seharusnya, bagaimana memerdekakan anak, upaya apa yang harus dilakukan, dan lain sebagainya. Keseluruhan rangkaian yang ada di dalam LMS membuat saya merasakan bahwa apa yang saya miliki tentang pendidikan sangat jauh yang diharapkan dengan tujuan Ki Hajar Dewantara. Betapa harus dicontohnya sosok Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa kita harus memanusiakan manusia, sehingga murid dapat mencapai kodrat alam. Namun,
juga tetap selalu membuka mata untuk setiap hal positif di luaran sana, sehingga anak didik kita tidak merasakan kebahagiaan dan keselamatan sejati. Yang ketiga yaitu findings atau pembelajaran. Melalui 6 dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya merasa dapat bekal yang tidak ternilai harganya. Sebagai seorang pendidik, saya harus menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, dengan mengacu pada trilogi pendidikan yaitu Ing Ngarso Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Bahwa anak memiliki kodrat merdeka batin adalah pendidikan, sedangkan merdeka lahir adalah pengajaran. Dua hal yang saling bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, saya harus memberikan kemerdekaan kepada anak-anak untuk menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai dengan minat dan bakat dan kreativitasnya. Sebab manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Sebagai seorang pendidik, saya harus senantiasa menuntun kepada anak, atau dengan kata lain berpihak kepada mereka. Saya juga harus memandang murid bukanlah kertas yang bisa digambar sesuai dengan kemauan saya, karena mereka lahir dengan kodrat yang samar. Tugas kita adalah menebalkan garis-garis yang samar itu agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya sesuai dengan tujuan pendidikan yang sebenarnya. Menerapkan budi pekerti yang luhur atau akhlak mulia merupakan keharusan yang tidak terbantahkan dengan cara mengintegrasikan setiap proses pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Yang keempat adalah future. Saya akan merealisasikan hal terbaik dalam proses pembelajaran saya di kelas agar tujuan pendidikan bisa tercapai dengan baik. Banyak hal yang akan saya benahi karena saya sadar selama ini yang saya lakukan jauh dari kata sempurna jika dikaitkan dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran yang berpusat pada guru harus segera diganti dengan pembelajaran yang berpusat pada anak, agar tercipta interaktif yang menyenangkan di dalam kelas. Memberi kebebasan kepada anak-anak untuk menggali potensi yang dimilikinya harus terjadi dalam proses pembelajaran agar mereka menemukan jati dirinya sehingga menjadi manusia seutuhnya. Merasa egois kepada peserta didik bukan lagi hal yang perlu dipertahankan, tetapi kita harus merubahnya dengan menuntun peserta didik agar kodrat alam yang dimilikinya sejak lahir bisa berkembang ke arah yang lebih baik, dan kodrat zaman di mana mereka hidup saat ini bisa mereka dapatkan sehingga mempermudah mereka dalam mengatasi persoalan hidupnya di masa kini ataupun masa yang akan datang. Demikian uraian singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.